Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber dengan Mas siapa nih? Mas Andi. Andi, oke, Kurniawan. Oke, Mas Andi kali ini mau berkisah tentang apa nih? Berkisah tentang yang pernah saya alami ketika saya berusia 14 tahun beserta 5 orang teman saya yang saya alami. Oke, siap. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja ini dia kisahnya. Sebelum saya cerita, ini yang saya ceritakan ini benar-benar yang saya alami, benar-benar real nyata ketika saya berusia 14 tahun beserta 5 orang teman saya di suatu daerah yang itu kita bermain. Itu di tahun berapa tuh? Sekitar 2001, kurang lebih tahun 2001. Kita main dulu, pernah ada suatu namanya jemblongan. Jemblongan kayak rawa, tapi jeblos ke bawah ada airnya. Oh iya. Ya, di situ kami sering melakukan mandi, berenang atau apa gitu, cuci muka untuk melanjutkan aktivitas ya. Biasanya sore hari ketika ya umur segitu kita ada seperti main layang. Waktu itu saya mengalami main pas layangan. Pas saya main layangan tersebut, banyak, ada sekitar 4-7 layangan yang ada di atas. Nah, di situ saya bermain, nggak mikir apa-apa, taunya anak-anak, ya kan, kita terus bermain berlima dengan musuh di belakang ada, ya kan. Suatu saat, waktu itu ceritanya layangan kami habisan. Nah, sama mau nggak mau kami nyari layangan, yang putus. Nah, kamilah bergegas ceritanya. Pada sore sekitar pukul 5 sore banyak layangan yang putus. Kami kejar berlima awal mulanya. Kami kejar berlima. Namanya layangan kan tidak terarah. Ya betul, tidak nyangkutnya di mana, ketiupnya kemana, masuknya kemana, yang sangat di mana nggak ketahuan. Kami tetap ngejar. Layangannya 2, yang putus di atas 2, tapi kami ngejar berlima. Dan pada saat itu barulah salah satu dari kami ada yang mendapatkan layangan tersebut, hanya satu. Kita lari berlima. Ya, girang. Saat ingin menaikkan layangan tersebut, timbullah kejanggalan di situ. Kami berjalan sebentar, ada yang aneh. Lah kok kita berempat, tadi larinya berlima, si ini kemana? Gitu. Yang satunya si Agus namanya, yang hilang, namanya Agus. Panik, wah udah pasti, ya kan? Laporlah kedua orang tuanya kami jelasin, dimarahin, diiniin sampai 7 hari tidak ketemu. 7 hari? 1 malam gak ketemu, 2 malam gak ketemu. Akhirnya Pak Ustadz di situ dan yang lainnya mengambil kesimpulan, bikin pengajian yang namanya tahlilan tersebut. Karena sudah benar, lapor polisi sudah, ini sudah, belum ada. Ya, dari situ kami merasa benar-benar kehilangan ya seorang sosok yang Agus tersebut. Di situ kami tidak boleh main, tidak boleh apa. Sama orang tuanya masing-masing kita di situ. Maksudnya benar-benar terpukul dari hal tersebut. Singkat cerita, setelah kita ikut pengajian Agus yang kita rutinin, pas hari keempat 3 hari dibilang hilang, nyatain hilang,
langsung bikin pengajian selama 4 hari, pulang. Agusnya? Iya, dengan tampang, bengong dan melongo. Ditanya apa, jawabnya apa. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Mungkin kita sekedar kayak teman, sahabat, ikut senang karena kepulangannya. Betul. Tidak kemana, pikiran tidak meninggal, tidak masuk sumur atau apa, kan kita Masih pikiran selamat gitu. lah ya. Iya, masih selamat. Tapi dalam situ semua kondisinya berubah, sangat berubah. Ditanya sama Pak Ustadz, jawabnya kemana? Ditanya orang tuanya yang mana, bingung jawabnya apa. Di situ kami juga bingung, bengong terus. Selang 2 hari seperti di ngajiin sama Pak Ustadz ya, ngajiin terus, dibacain, dikasih air, dikasih minum, barulah dia lemas, jatuh, sakit, baru bisa cerita. Ternyata di situ kata dia di bawah sosok badannya besar, rambutnya panjang, terus dipindahkan ke bawah pohon katanya. Pohonnya berisi longgokan ini. Dia di situ sempat cerita dia di situ benar-benar dijamu katanya. Dikasih makan, dikasih minum, apapun yang dia minta ada. Tapi lokasinya tidak tahu di mana. Mungkin pihak keluarganya ininya senang ya dengan kembalinya dia. Iya. Tapi satu sisi berarti ada yang janggal dari hal tersebut. Ya. Mungkin dia sempat cerita si Agus tersebut. Nah, udah selang berapa hari tuh cerita dia? Selang pas 2 hari dibikin kajian sama Ustadz, dikasih air minum, dikasih bacaan, ajian, baru dia bisa. Itu pun cerita dengan penuh lemas, pikiran penuh. Saya orang ya semacam sebenarnya habis orang sakit bener. Itu nyata yang saya alami dalam di pengalaman hidup saya gitu selama ketemu saya. Dan saya pun juga ikut shock sampai sekarang terus teringat gitu. Dan pada saat itu kami nggak bisa main lagi, maksudnya tidak bisa kumpul bareng si Agus ini lagi karena dia kayak udah kebawa seperti orang yang ngomong sendiri, ini sendiri, ngoceh sendiri, kayak gitu. Jadi dia beserta orang tuanya berdiam di rumah, dan pada saat itu dia menghilang beserta keluarganya, pindah. Nggak, tanpa kabar lagi tuh. Iya, tidak ada di kampung saya lagi, tidak ada ini. Sampai saat ini. Ya, mungkin dalam hal cerita ini saya awal masih kecilnya tidak pernah ya, maksudnya tidak pernah percaya namanya hal gaib, hal ini. Tapi yang pas saya alami ini real, ya barulah di sini saya percaya hal gaib, Allah itu gaib, dan yang lainnya juga saya percaya bahwa hal gaib itu ada. Iya. Karena untuk diri sendiri mungkin orang lain tidak percaya atau apanya ya terserah, mungkin belum mengalami. Tapi kalau saya hal tersebut sudah mengalami. Singkat cerita, akhirnya musyawarah keluarga semuanya sudah selesai juga. Hal tersebut yang dia yakini pindah untuk keluar dari kampung saya biar si Agus mungkin satunya bisa sembuh, bisa apa menurut warga sekitar pembicaraannya. Tapi satu sisi saya benar-benar merasa kehilangan yang tadinya main bareng, dan sekarang tinggal 4, dan 4 orang ini pun masih ada sampai sekarang. Masih main lah ya? Masih. Tinggal si Agus ini. Sedih, merasa kehilangan pasti karena kita kan berteman dari kecil maksudnya kan.
sampai pada saat itu berbicara sama yang lain, teman, mungkin emang ini udah jalannya. Allah juga ngasih hiburan ke kita. Gaib ini benar-benar nyata. Ada. Iya. Di situ merasa benar-benar terpukul, benar-benar nggak nyangka gitu bakal seperti ini gitu jadinya. Kalau kami melewati banyak banget, maksudnya masa lalu sama dia, yang bikin sedihnya dia jadi seperti kayak orang itu. Kayak sukmanya diambil satu lah. Iya, kayak orang ini Linglung lah ya? tawa, iya seperti itu yang kami sedihnya itu sampai saat ini. Makanya keluarganya memutuskan pindah lah ya. Memutuskan untuk pindah dari kampung itu. Mungkin udah putusan udah bulat mereka ini. Mungkin sih cerita saya nggak terlalu panjang, tapi berbekas gitu sampai sekarang, sampai benar-benar berbekas, tidak bisa hilang sampai kapan. Saya udah nikah punya anak pun sampai bekas masih inget tuh ya. masih ingat. Itu nyata, benar-benar yang namanya goib benar-benar harus dipercaya Karena ngalamin sendiri. pengalaman sih. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan ke channel Bilal Al-Ghifari. Mungkin terima kasih sudah mengundang saya kemari. Siap. Untuk saya, Andi, beserta yang saya ceritakan teman saya, berterima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, Mas Andi, saya mau Ya. nanya nih, itu sosok yang menyembunyikan Agus ya? Iya. Itu sosok apa sih? Sebenarnya sosoknya seperti kalau orang kampung bilang kayak nenek gombel, Oh ya, gombel. wewe gombel ya semacam itu. Jadi Oh. disumpetin itu ya? Besar, rambut panjang, wanita, kayak gede, tekuk, seperti kayak dibawa terbang gitu ke tempat dianya. Karena dia sempat dikasih suguhan apapun yang dia Iya, minta. dia mau dia ini Kasih. sampai betah. Eh, 7 hari kan nggak ini apa nggak singkat. Orang meninggal pun ya kan pas meninggal 7 hari selama itu kan di ngajiin kan. iya benar. Wah, Tapi mudah-mudahan Agus ini bisa kembali normal ya. Amin. Dengan cara ikhtiar berobat Amin. untuk keluarganya juga. Mudah-mudahan diberi ketabahan, dan untuk untuk Agus ya, iya Agus. biar cepet diberi kesembuhan. Oke, mungkin itu aja yang ceritanya sangat bagus sekali ya, sangat bermakna. Ambil kesimpulan juga dari kita semua agar selalu berhati-hati lah ya Iya, ketika kita lewat di suatu tempat ya kan, karena kita nggak bisa dipungkiri lah, tidak pernah tahu. nggak mau percaya bahwa hal gaib itu memang ada gitu. Benar ada. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.